Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran biologi kelas 12. Bab kedua dari pembahasan sebelumnya, yaitu kita telah membahas singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di sini Ibu akan menjelaskan bab kedua, yaitu tentang enzim dan metabolisme sel, di mana bab ini memiliki kompetensi dasar, yaitu menjelaskan pengertian dari enzim dan juga cara kerja enzim, serta metabolisme di dalam sel. Tujuannya adalah agar siswa dapat mengetahui pengertian enzim dan juga metabolisme sel, serta mekanisme daripada enzim dan metabolisme sel itu sendiri. Oke, baiklah, kita akan membahas dalam pembahasan video berikut ini. Peta konsep dari pembelajaran kita yaitu mencakup pertama pengertian dari metabolisme itu sendiri, kemudian enzim, kemudian katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, serta anabolisme. Ini adalah peta konsep. Namun video Ibu kali ini hanya membahas tentang pengertian metabolisme dan juga enzim. Sedangkan katabolisme dan anabolisme yang menjadi metabolisme dari sel ini akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian dari metabolisme itu sendiri, Ibu akan sedikit menjelaskan bahwa semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, serta organisme lainnya itu memerlukan energi. Energi tersebut diperlukan atau dipindahkan juga untuk melakukan aktivitas kehidupan, seperti bergerak, bernafas, dan juga berfotosintesis, tumbuh dan juga berkembang, serta untuk bereproduksi. Itu merupakan hal penting daripada energi. Kemudian energi, sumber pertama atau sumber utamanya di bumi ini adalah sinar matahari. Mengapa demikian? Karena produsen daripada penyumbang energi pertama yang paling dasar itu tumbuhan. Dia akan menyerap energi utama dari matahari untuk melangsungkan hidupnya, hingga dia akan menciptakan energi baru yang lain untuk organisme yang lain, ya, untuk konsumennya. Energi tersebut, energi merupakan suatu bahan, ya, yang tidak dapat untuk dimusnahkan. Itu istilah lain dari energi. Secara hukum kekekalan energi dari ilmu fisika menyatakan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi maka contoh seperti energi matahari tadi, itu dia tidak bisa kita musnahkan, namun energi tersebut bisa diubah oleh tumbuhan melalui fotosintesis menjadi energi kimia yang tersimpan dalam makanan, kemudian dapat diubah kembali oleh organisme heterotrof melalui proses respirasi menjadi energi panas dan juga energi gerak, sehingga menghasilkanlah energi, gitu ya. Itu adalah perjalanan daripada istilah energi sendiri. Sedangkan untuk pengertian metabolisme, ya, metabolisme itu adalah reaksi-reaksi kimia untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel tubuh, gitu. Jadi metabolisme adalah merupakan reaksi kimia, ya. Mengubah apa? Mengubah zat yang menghasilkan energi. Jadi zat yang kita makan itu akan menghasilkan energi, maka reaksinya tersebut di dalam tubuh, ya, reaksi kimianya itu disebut dengan metabolisme. Itulah pengertian dari metabolisme itu sendiri. Sedangkan proses dari metabolisme itu dapat dibedakan, ya, menjadi
dua macam apa itu, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Inilah yang akan kita perinci di video selanjutnya, namun di sini akan Ibu bahas secara istilah saja. Katabolisme ini merupakan reaksi pengurai senyawa kompleks ya, senyawa yang padat gitu menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan energi. Oke, contohnya apa? Contohnya penguraian karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian anabolisme. Anabolisme merupakan kebalikannya, yaitu reaksi penyusunan atau pembentukan gitu ya, dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi ya, karena dia membentuk suatu penyusun suatu bahan dari sederhana menjadi kompleks, maka dia memerlukan energi gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Biokatalisator ini artinya mempercepat. Katalis bersifat mempercepat hasil reaksi gitu ya. Enzim meningkatkan laju reaksi metabolisme tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi metabolisme itu akan berjalan lambat tanpa adanya enzim. Jadi enzim ini akan meningkatkan, mempercepat laju reaksi metabolisme. Harusnya tadi lambat menjadi cepat. Kemudian zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut substrat. Ya, zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut substrat. Sedangkan hasil reaksinya disebut produk. Hasil daripada reaksinya itu disebut produk ya. Oke. Contohnya seperti gini. Ini contohnya ya. Ini substrat. Substrat tersebut akan bertemu dengan enzim dan menghasilkan produk. Substratnya adalah sukrosa. Sukrosa itu dalam bentuk karbohidrat turunan sukrosa, di mana dengan H2O berikatan akan berjumpa dengan enzim sukrase ya. Ini berjumpa nih, substratnya tadi akan berjumpa dengan si enzim menghasilkan produk itu akan terpecah menjadi glukosa dan juga fruktosa. Klasifikasi enzim. Berdasarkan tempat bekerjanya, enzim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama enzim intraseluler, yang kedua enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Contohnya katalase. Ya, contohnya enzim katalase. Enzim katalase ini biasanya enzim yang mampu menguraikan senyawa hidrogen peroksida ya, yang merupakan racun bagi sel-sel tubuh menjadi senyawa H2O dan O2 yang bermanfaat bagi tubuh gitu ya. Yang selanjutnya ada enzim ekstraseluler, di mana enzim yang bekerja di luar sel, contohnya enzim pencernaan yang diekskresikan oleh organ pencernaan. Contoh organ pencernaan yang menghasilkan enzim ini adalah organ lambung, di mana organ lambung ini akan menghasilkan enzim pepsin, renin ya. Pepsin dan renin ini nanti akan berfungsi dalam memecahkan zat untuk pencernaan selanjutnya. Selanjutnya ada komponen penyusun enzim. Komponen penyusun enzim ini ya dapat kita lihat komponennya terbagi atas disebut dengan komponen yang terdiri atas protein disebut dengan apoenzim dan non protein disebut gugus prostetik. Ini kalau protein dia tunggal gitu ya. Sedangkan untuk gugus prostetik ini, non protein ini akan terbagi lagi menjadi dua macam ya. Ada yang disebut dengan kofaktor. Apabila non proteinnya ini termasuk kepada ion anorganik disebut dengan kofaktor, sedangkan koenzim itu senyawa organik kompleks. Itu adalah komponen daripada enzim. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim.
di mana enzim ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah enzim memiliki sifat seperti protein lainnya, yaitu menggumpal saat dipanaskan gitu ya, atau jika dipanaskan. Suhu yang panas akan mengubah struktur juga bentuk dari sisi aktif enzim. Enzim akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius, dan jika enzim itu telah rusak disebut dengan denaturasi gitu ya. Kemudian yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Artinya enzim hanya bekerja pada substrat yang cocok atau ya substrat tertentu. Contoh enzim pektialin itu di dalam mulut hanya untuk mempengaruhi karbohidrat, tidak bisa untuk mempengaruhi lemak ataupun protein gitu ya, spesifik ya. Enzim berfungsi sebagai sebagai spesifik. Maksud ibu ini sebenarnya katalis ya, berfungsi sebagai katalis. Oke. Sebagai katalis, arti katalis itu yaitu enzim ini akan mempercepat atau mampu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi energi tinggi yang diaktifkan gitu kan, dia bisa turun dengan adanya enzim tersebut, namun tetap mempercepat laju reaksi gitu. Yang selanjutnya, keempat, enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. Jadi karena enzim itu dapat dilakukan atau digunakan berulang kali, namun dia tidak ikut bereaksi. Nah, walaupun seperti itu, enzim itu dia dapat rusak sehingga harus diganti gitu ya. Enzim, kemudian yang selanjutnya itu adalah nomor 5. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Walaupun enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, namun enzim memiliki peran yang sangat penting. Enzim ini tadi dapat digunakan berulang kali ya, karena dia tidak ikut bereaksi. Namun apabila enzim itu rusak, dia perlu diganti. Tadi karena apa? Karena mungkin suhu atau dia itu enzim itu rusak karena suhu di atas 50 derajat, itu dia bisa rusak. Pada umumnya enzim dapat bekerja bolak-balik atau dua arah ya, jadi dia bisa bekerja bolak-balik gitu ya, dua arah. Nah, contohnya itu adalah maltosa. Maltosa turunan dari karbohidrat, apabila dia berjumpa dengan enzim maltase akan menghasilkan 2 glukosa. Kemudian 2 glukosa ini akan nanti dengan enzim yang sama akan membentuk jadi maltosa kembali gitu. Digunakan secara bolak-balik untuk menghasilkan produk gitu ya. Kemudian cara kerja enzim. Cara kerja enzim adalah enzim ini kan memiliki sisi aktif ya. Di mana sisi aktifnya itu akan berbentuk celah atau kantung yang akan mencocokkan dengan substrat yang masuk menghasilkan produk gitu. Sebagai katalis atau mempercepat suatu reaksi, enzim ini tadi meningkatkan laju reaksi ya, dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Jadi energi minimumnya gitu ya, diturunkan gitu. Kemudian ada 2 teori nih untuk menerangkan kerja enzim terhadap substratnya, yaitu teori apa saja? Pertama, teori gembok dengan anak kuncinya atau lock and key teori. Di mana teori gembok dengan anak kunci ini artinya adalah bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik sehingga substratnya harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai atau harus memiliki bentuk molekul yang sama gitu bahasanya. Gambaran seperti ini ya, bisa diperhatikan apabila pada saat enzim ini dia membentuk sisi aktif ya, sisi aktif enzim sudah seperti ini. Apabila terhadap substrat, dia akan mencocokkan dirinya sendiri gitu. Kemudian sisi aktif itu berikatan dengan substrat ya, sisi aktif enzim itu tadi. Kemudian setelah terjadi itu ikatan, maka akan keluarlah substrat yang tadi berikatan menjadi produk baru ya, yang sudah diaktifkan oleh si enzim ini. Oke. Yang kedua itu teori kecocokan induksi atau induksi fit teori. Di mana kecocokan teori ini
kecocokan induksi ini merupakan enzim mempunyai bentuk sisi aktif yang fleksibel. Artinya bukan bentuk yang kaku gitu ya. Artinya bentuknya itu bisa menyesuaikan. Yaitu bisa diperhatikan seperti ini. Apabila enzim itu dia belum membentuk sisi yang sesuai, maka pada saat substrat itu masuk, dia secara otomatis itu mengikuti substratnya gitu ya. Maka setelah berikatan, setelah terjadinya reaksi, maka substrat itu dilepas menjadi suatu produk gitu ya ke dalam tubuh. Nah, inilah bentuk daripada teori yang menerangkan tentang kerja enzim terhadap substratnya. Bisa dipahami ya, ada dua macam teori. Selanjutnya itu adalah penghambat kerja enzim atau disebut dengan inhibitor. Inhibitor atau penghambat ya. Berdasarkan sifat ikatannya, inhibitor ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada inhibitor irreversibel, di mana irreversibelnya artinya ikatannya sangat kuat dan tidak dapat terlepas, menyebabkan enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat berfungsi kembali seperti semula. Ini apabila hambatan yang masuk kepada enzim ini dia ikatannya kuat hingga menjadikan reaksi itu tidak terjadi gitu ya. Kemudian inhibitor reversibel. Inhibitor ini berikatan dengan enzim secara lemah ya. Karena secara lemah maka dia masih dapat aktif gitu enzimnya ini. Inhibitor reversibel dapat dibedakan menjadi dua macam ya, yaitu disebut dengan inhibitor reversibel kompetitif dan inhibitor reversibel non kompetitif. Yang pertama, inhibitor reversibel kompetitif itu menempati sisi aktif enzim dengan cara bersaing dengan substratnya. Menempati sisi aktifnya langsung. Yang kedua, inhibitor reversibel non kompetitif tidak bersaing secara langsung dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Oke, sisi aktif tadi yang melengkung-melengkung itu dia tidak ditempati di situ, tapi di sembarang tempat di sisi aktif enzim yang lain gitu ya pada tubuh enzim itu. Jadi sifatnya non kompetitif. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktornya yang mempengaruhi kerja enzim itu yang pertama yaitu suhu, di mana kecepatan reaksi enzimatik akan meningkat sejalan dengan meningkatnya suhu sampai pada titik tertentu. Ya, tertentu karena molekul substrat itu bergerak lebih cepat. Itu tentang suhu. Namun dia suhunya tadi tidak boleh di atas 50 derajat ya, karena enzim bisa rusak gitu. Kemudian derajat kesamaan disebut dengan pH. pH sebagian besar enzim itu memiliki pH optimal, disebut pH optimal ya, sekitar 6 sampai 8 gitu. Jadi sekitar 6 sampai 8 tuh dia bekerja secara optimal gitu ya. Inhibitor atau zat penghambat. Ada juga ini faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu zat penghambat. Apabila ini tadi terdapat zat penghambat, maka kerja enzim akan terganggu. Selanjutnya yang keempat adalah aktivator. Aktivator ini merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Itu aktivator. Kemudian konsentrasi enzim ya, semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat proses terjadinya reaksi. Jadi kalau konsentrasinya tinggi maka cepat pula reaksinya. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi. Kemudian konsentrasi substrat. Jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya, penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. Nah, itu artinya bahwa jika sisi aktif enzimnya tidak bekerja ya seluruhnya, maka penambahan substrat juga dapat mempercepat terjadinya reaksi. Kemudian zat hasil produk.
zat hasil produk ini merupakan faktor yang mempengaruhi kerja enzim, di mana zat hasil produk ini dalam kondisi normal, reaksi awal akan berlangsung secara cepat. Namun jika sudah terbentuk penimbunan produk, laju reaksi akan melemah. Jika penimbunan produk disingkirkan, reaksi akan kembali cepat. Oke, seperti itu. Inilah faktor-faktor mempengaruhi kerja enzim. Baiklah, sekian dari pembahasan Ibu kali ini tentang enzim. Maka kita coba untuk menarik kesimpulan. Di antaranya adalah pengertian metabolisme tadi adalah reaksi-reaksi kimia untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Ya, proses metabolisme tadi dibedakan menjadi dua, katabolisme dan juga anabolisme. Enzim merupakan apa? Senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator atau mempercepat suatu laju reaksi metabolisme gitu ya. Sedangkan enzim itu berdasarkan tempatnya. Tadi ada dua ya, intraseluler, ada yang berada di dalam sel, ada yang ekstraseluler, ada yang di luar sel. Sedangkan komponen enzim ada yang terdiri atas protein dan juga non-protein. Protein disebut dengan apoenzim, sedangkan non-protein gugus prostetik. Gugus prostetik ini atau non-protein ini terbagi lagi menjadi dua komponen ya, kofaktor dan koenzim. Oke. Kemudian tadi kita mempelajari tentang penghambatan kerja enzim. Penghambat kerja enzim ini adalah disebut dengan inhibitor. Ya, terbagi menjadi dua, inhibitor irreversible dan juga reversible. Irreversible itu artinya ikatannya kuat gitu ya, tidak dapat lepas, sedangkan reversible ini ikatannya lemah dan dapat lepas gitu ya. Reversible ini ada dua macam juga, ada yang kompetitif dan ada yang non kompetitif. Kalau kompetitif itu artinya dia berkompetisi untuk menempati sisi aktif enzim, sedangkan non kompetitif artinya penghambat ini tidak bersaing untuk menempati sisi aktif enzim. Nah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu tadi ada beberapa ya, ada 7 di sini. Oke, suhu, pH, indikator, aktivator, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan zat hasil atau produk. Oke, sekianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan dapat menambah pembelajaran lewat buku atau media sosial lainnya dari internet gitu misalnya ya, untuk memperdalam lagi kajian tentang enzim ini. Ibu tak lupa untuk mengingatkan anak ibu selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Atas perhatian anak-anak ibu semuanya, ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.